Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 01 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, mengunjungi sejumlah penyandang disabilitas di Bekasi, Jawa Barat, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kampanye Anies menjelang debat Cawapres yang akan digelar pada tanggal 17 Desember tahun 2023. Dalam kunjungannya, Anies berdialog dengan para penyandang disabilitas yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita. Anies mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka terkait dengan aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara. Anies mengatakan bahwa ia memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Ia berjanji akan bermitra dengan pihak swasta dan pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja, fasilitas umum, dan program sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi para penyandang disabilitas. Anies juga menunjukkan contoh nyata dari kebijakan yang telah ia lakukan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yaitu membangun sekolah disabilitas terpadu SDLB SMPLB, disabilitas fisik dan sensor netra di Bekasi. Sekolah ini merupakan salah satu dari 5 sekolah disabilitas terpadu yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta di wilayah Jabodetabek. Kami ingin memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Sekolah ini dilengkapi dengan fasilitas dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, ujar Anies. Anies juga mengatakan bahwa ia akan melibatkan penyandang disabilitas dalam pembuatan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia mengajak para penyandang disabilitas untuk bersuara dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Penyandang disabilitas bukanlah objek, melainkan subjek yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mereka harus diberi ruang dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan kritik terhadap pemerintah. Kami akan mendengar dan menindaklanjuti setiap masukan dari mereka, tutur Anies. Kunjungan Anies Baswedan ke penyandang disabilitas di Bekasi mendapat sambutan hangat dan antusias dari para peserta. Mereka mengapresiasi komitmen dan kepedulian Anies terhadap isu-isu yang berkaitan dengan disabilitas. Mereka juga berharap Anies dapat memenangkan Pilpres 2024 dan mewujudkan visinya untuk Indonesia yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 01 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan Indonesia yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Ia mencontohkan program-program yang telah ia lakukan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022. Salah satu program yang menjadi andalan Anies adalah Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta KPDJ. Program ini memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan, akses gratis untuk Transjakarta, subsidi pangan di Jak Grosir, dan potongan harga belanja kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Anies juga merekrut difabel jadi pegawai di Pemprov DKI Jakarta sebanyak 2% dari jumlah alokasi penyedia jasa lainnya perorangan. Anies juga memperhatikan aksesibilitas dan keselamatan bagi penyandang disabilitas di ruang publik. Ia membangun pelican crossing atau penyeberangan pejalan kaki yang dilengkapi dengan suara dan lampu di Jalan Sudirman Tamrin. Ia juga memberikan pengecualian bagi disabilitas dalam aturan ganjil genap di Jakarta. Di bidang transportasi, Anies mengembangkan aplikasi khusus disabilitas di stasiun MRT yang berisi informasi tentang rute, fasilitas, dan layanan. Ia juga memastikan setiap layanan publik dan infrastruktur, fasilitas umum ramah terhadap disabilitas. Di bidang pendidikan, Anies memastikan hak pendidikan serta memperbanyak beasiswa khusus hingga perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas tanda kubik pangkat 3. Ia juga membangun sekolah disabilitas terpadu SDLB SMPLB, disabilitas fisik dan sensor netra di Bekasi, yang merupakan salah satu dari 5 sekolah disabilitas terpadu yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta di wilayah Jabodetabek. Di bidang sosial, Anies memberikan bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp600.000 per bulan kepada penyandang disabilitas yang terdampak pandemi COVID-19. Ia juga mengundang disabilitas sebagai tamu dalam acara-acara besar, seperti pelantikan gubernur, peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta, dan pembukaan Asian Games 2018. Anies Baswedan berjanji akan melanjutkan program khusus bagi penyandang disabilitas yang pernah diterapkan di Jakarta ke level nasional jika terpilih menjadi presiden. Ia mengatakan bahwa ia memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 01 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Ia mengatakan bahwa ia akan menghadirkan keadilan dan kolaborasi dalam setiap kebijakan untuk para penyandang disabilitas jika terpilih menjadi presiden. Untuk mewujudkan visinya, Anies Baswedan memiliki beberapa misi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, yaitu memastikan setiap layanan publik dan infrastruktur, fasilitas umum ramah terhadap disabilitas. Hal ini meliputi transportasi umum, taman, trotoar, ruang laktasi, dan lain-lain. Anies juga akan memberikan pengecualian bagi disabilitas dalam aturan ganjil genap di Jakarta.
memastikan hak pendidikan serta memperbanyak beasiswa khusus hingga perguruan tinggi. Anies juga akan membangun sekolah-sekolah disabilitas terpadu di seluruh Indonesia, seperti yang telah ia lakukan di wilayah Jabodetabek saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Memperluas manfaat bantuan sosial khusus. Anies akan memberikan bantuan berupa uang tunai, akses gratis untuk Transjakarta, subsidi pangan, dan potongan harga belanja kebutuhan sehari-hari kepada penyandang disabilitas melalui Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta KPDJ, atau program serupa di tingkat nasional. Mendorong kesempatan setara untuk bekerja melalui kuota dengan kriteria penerimaan disesuaikan dengan kondisi objektif kelompok disabilitas. Anies juga akan merekrut difabel jadi pegawai di pemerintahan pusat sebanyak 2% dari jumlah alokasi penyedia jasa lainnya perorangan, seperti yang telah ia lakukan di Pemprov DKI Jakarta. Memfasilitasi kewirausahaan melalui akses pelatihan, pendampingan dan permodalan. Anies akan memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas yang ingin berwirausaha, baik secara individu maupun kelompok. Anies Baswedan berharap dengan visi dan misi ini, ia dapat memberikan kontribusi positif bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung dan menghargai penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman bangsa. Para penyandang disabilitas yang ingin hidup mandiri, sejahtera, dan berkontribusi bagi bangsa merasakan betapa sulitnya menghadapi berbagai tantangan dan diskriminasi di tengah masyarakat yang kurang peduli dan pemerintah yang kurang responsif. Penyandang disabilitas membutuhkan pemimpin yang mau mendengar, menghargai, dan melindungi hak-hak kami sebagai warga negara. Penyandang disabilitas melihat sosok pemimpin itu dalam diri Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 01 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Para penyandang disabilitas percaya bahwa Anies Baswedan adalah orang yang tepat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, terutama bagi kami para penyandang disabilitas. Anies Baswedan telah membuktikan komitmennya untuk mewujudkan Indonesia yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan yang menguntungkan kami, seperti Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta KPDJ, Sekolah Disabilitas Terpadu, Pelican Crossing, aplikasi khusus disabilitas di stasiun MRT, dan lain-lain. Anies Baswedan juga memiliki visi dan misi yang jelas untuk penyandang disabilitas jika terpilih menjadi presiden. Ia berjanji akan memastikan setiap layanan publik dan infrastruktur fasilitas umum ramah terhadap disabilitas, memastikan hak pendidikan serta memperbanyak beasiswa khusus hingga perguruan tinggi, memperluas manfaat bantuan sosial khusus, mendorong kesempatan setara untuk bekerja melalui kuota dengan kriteria penerimaan disesuaikan dengan kondisi objektif kelompok disabilitas, dan memfasilitasi kewirausahaan melalui akses pelatihan, pendampingan dan permodalan. Penyandang disabilitas merasa dihargai dan diperhatikan oleh Anies Baswedan. Ia tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memberikan ruang dan kesempatan bagi kami untuk berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Ia tidak memandang kami sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang memiliki potensi dan kreativitas. Ia tidak membeda-bedakan kami, melainkan menganggap kami sebagai bagian dari keberagaman bangsa. Oleh karena itu, penyandang disabilitas menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Indonesia di Pilpres 2024. Kami yakin bahwa dengan Anies Baswedan, Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi semua, termasuk bagi kami para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para penyandang disabilitas, untuk bersama-sama memilih Anies Baswedan sebagai Presiden pada Pilpres 2024. Pada hari Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023, Islamic Center Bekasi menjadi tempat berlangsungnya kegiatan diskusi santai disabilitas se-Jabodetabek. Kegiatan ini diselenggarakan oleh komunitas Bravo for Disabilities, sebuah komunitas relawan pendamping penyandang disabilitas, yang bekerja sama dengan Islamic Center Bekasi, sebuah pusat kegiatan keagamaan dan sosial di kota Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 250 peserta, yang terdiri dari berbagai jenis disabilitas, seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, Down syndrome, autisme, cerebral palsy, dan lain-lain. Peserta berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Salah satu tamu istimewa yang hadir dalam kegiatan ini adalah Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 01 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Anies Baswedan datang untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada para penyandang disabilitas, serta untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan disabilitas. Anies Baswedan mengatakan bahwa ia memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Ia berjanji akan menghadirkan keadilan dan kolaborasi dalam setiap kebijakan untuk para penyandang disabilitas jika terpilih menjadi presiden. Ia juga mencontohkan program-program yang telah ia lakukan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, seperti Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta KPDJ, Sekolah Disabilitas Terpadu, Pelican Crossing, aplikasi khusus disabilitas di stasiun MRT, dan lain-lain. Para penyandang disabilitas menyambut baik kehadiran dan janji Anies Baswedan. Mereka merasa dihargai dan diperhatikan oleh Anies Baswedan.
Mereka juga berharap Anies Baswedan dapat memenangkan Pilpres 2024 dan mewujudkan visinya untuk Indonesia yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kegiatan diskusi santai disabilitas se-Jabodetabek berlangsung selama 2 jam, mulai dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sesi, yaitu sesi pembukaan, yang meliputi sambutan dari perwakilan komunitas Bravo for Disabilities, Islamic Center Bekasi, dan Anies Baswedan. Dalam sambutan mereka menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada para penyandang disabilitas, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Sesi diskusi santai, yang meliputi pembagian kelompok kecil sesuai dengan jenis disabilitas, dan diskusi mengenai topik-topik yang relevan dengan disabilitas, seperti aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hobi, dan cita-cita. Dalam sesi ini, para penyandang disabilitas dan relawan saling berinteraksi, bertukar pengalaman, dan memberikan motivasi satu sama lain. Anies Baswedan juga turut berbaur dan berdialog dengan para penyandang disabilitas di setiap kelompok. Sesi penutup, yang meliputi presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok, pemberian sertifikat dan souvenir kepada para peserta, dan doa bersama. Dalam sesi ini, para penyandang disabilitas dan relawan juga menyampaikan kesan dan pesan mereka tentang acara ini, serta harapan mereka untuk masa depan penyandang disabilitas di Indonesia. Kegiatan ini berakhir dengan kegembiraan dan keakraban antara para penyandang disabilitas dan relawan. Kegiatan ini juga mendapat respons positif dari masyarakat, media, dan pihak-pihak terkait. Kegiatan ini dianggap sebagai salah satu bentuk kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam isu disabilitas, serta sebagai salah satu upaya untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.